dan rekan dari BPN. Hari ini kita bicarakan terkait dengan sinkronisasi data program ya, sertifikat 3 juta rumah. Dan kemarin sudah mendapatkan program direktif Presiden dengan 3 juta rumah ini. Dan sebenarnya bukan hanya ini, kami ada tata ruang, kemudian ada DPR. Hari ini kita coba lihat kembali terkait dengan 3 juta rumah ini kan kita bagi dalam 3 tahun. Dan kalau 3 tahun ini juga 3 juta kita bagi 3-an gitu, kira-kira begitu. Bisa nggak tahun ini kita dapat 1 juta gitu ya, sehingga bisa kita. Nah dalam konteks itu Pak Menteri serius Pak untuk emang apa Pak nanti kadang itu Pak Menteri APR kita serius Pak dorong agar sertifikasi kita rumah bisa berhasil dan berbagai akselerasi pertama terkait dengan kendaraan. Ibu Apeng juga sudah mencoba untuk mendetailkan dan memastikan bahwa anggaran itu bisa kita dan itu harus kita realisasi. Ya. Kalau kita nah kemudian yang kedua, monggo Pak Sekjen nanti disampaikan dulu apa yang perlu dari Kementerian BKP. Organisasi data ini karena satu sopan dan kami juga hadir dari Dekor kita dan bisa segera ini pas itu hari ini harus kita putuskan bareng-bareng biar tapi juga itu bisa tersebar di dalam atau untuk bisa Pak Sekjen dulu untuk menyatakan sisi terkait dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan tugas Pak Sekjen, dari Pak Ibu Direktur, pimpinan di BPN dan tim kami lengkap ini. Dan Bapak Ibu dari Sekjen, kemudian dari masing-masing Dirjen kawasan pemukiman, kemudian dari Dirjen Pedesaan dan Perkotaan juga yang menangani BSPS ini Pak. Pak ini lengkap. Pertama-tama ini terima kasih Pak Sekjen, tidak lanjuti oleh tim ini luar biasa. Kita sudah terus melakukan ya, lebih dari 6 kali rapat itu kayaknya di tim teknis ya. Semuanya sudah berjalan dan pada saat pertemuan dengan Pak Hasim waktu itu Pak, ini di Ketua Satgas juga dilaporkan juga Pak oleh Pak Menteri, Pak Nusron maupun Pak Menteri PKP bahwa semua sedang berjalan berbasis kepada memang data program BSPS ya Pak Sekjen ya, 45.000 tahun lalu dan 1.000 yang tahun ini itu basis datanya itu, dan sudah sepakatnya juga pelleting di Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Barat, Sumatera Utara ya, dan Jawa Barat ya, dan itu memang lokasi-lokasi yang strategis dan saat ini menjadi concernnya Presiden juga. Hari ini saja Pak Menteri dengan Bu Titi Pak itu juga di Jogja Pak, BPS dengan kepala daerah juga Pak. Jadi Pak Mendagri, kepala BPS juga hari ini di Jogja, salah satu lokasi untuk BSPS yang besar ya di Indonesia. Mungkin itu kami terima kasih, dan yang mungkin masalah ini karena piloting, jadi kita melihat beberapa hal gitu ya yang mungkin perlu menjadi bahan nanti pada saat pelaksanaan program ini oleh Pak Ibu yang di ATM BPN. Tapi kerjasama antara balai kami, kemudian kantor pertanahan ya dan Pemda, saya kira sudah bisa terlihat nih Pak Sekjen satu sama lain ya.
di Kantanya, yang di Balai atau Satuan Kerjanya PKP, kemudian juga dengan melibatkan Dinas Permukiman ya di Pemda. Nah, cuman memang kemudian masalah-masalah yang muncul lebih kepada masalah teknis ya Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang kemarin juga sudah dirapatkan ya. Kami internal kami sudah rapat, sudah kumpulkan semua. Masalahnya lebih kepada masalah pendataan Pak. Jadi ternyata memang tidak mudah juga memulai. Tapi nggak apa-apa sih kalau menurut saya dengan piloting ini malah bagus. Jadi terlihat mana yang memang harus disiapkan dan pendataan ini juga memang ada effort khusus ini Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian karena penerima ini kan masyarakat miskin ya desil 1 sampai 4 Pak. Jadi mereka untuk mengisi form dan sebagainya itu memang agak kesulitan, kemudian melengkapi berkas. Sedangkan pada saat program pun kita dibantu TFL ya Pak Anggogo ya. Nah, nanti apakah kita pikirkan apakah pendamping TFL ini juga kita berikan tugas ya juga untuk ini karena sebenarnya sudah selesai ya Pak Anggogo ya, sudah selesai kontraknya sudah selesai juga atau nanti kita tunjuk tim task force-nya PKP yang dari CPNS atau PNS di Satker Pak yang bisa mendampingi administrasi dari kalau diserahkan betul-betul ke penerima bantuan kalau bantuannya sudah selesai memang agak sulit Pak karena mereka masyarakat miskin atau Pemda ya mungkin ya yang ya, kami paham di kantor pertanahan tentu mewajibkan semua persyaratan kan administrasi dan akuntabilitas dan masuk ke dalam sistem. Tapi masyarakat ini pada waktu mengisi ya memang tidak memiliki kemampuan yang cukup Pak kadang-kadang itu. Karena kan rumah PSPC kadang rumah orang tuanya gitu ya rumah yang ini nanti Pak Angga silakan ditambahkan. Nah itu satu masalah pendataan. Nah yang kedua masalah pada saat pendataannya ya yang kemudian disinkronkan tentang kebutuhan dokumen persyaratan dengan nanti ketersediaan data yang di masing-masing penerima bantuan ini. Yang ketiga tentu pada saat proses sertifikasinya Pak. Mungkin ini lebih mudah ya karena proses sertifikasi lebih sudah tercapture ke sistem dan prosedurnya di ATX BPN yang di sini sampai menjadi sertifikat. Tapi isu-isunya ada di perannya ini. Sehingga muncul isu mengenai pendanaan juga gitu ya. Sedangkan di PKP memang sampai saat ini belum ada anggaran Pak. Kemudian yang untuk sifatnya pendataan dan administrasi sebelum proses sertifikasi. Informasi di rapat-rapat teknis kan TXBPN penyediaan anggarannya itu pada saat proses administrasi sertifikasi ya mungkin ya. Nah, kalau boleh usul Pak, nanti mungkin dengan AGT ini itu bisa end to end mungkin kalau usulkan Pak saja mulai dari peraannya itu sudah masuk ke dalam KB-nya sehingga tidak ada mungkin anggaran yang mungkin PKP kemudian dipindahkan ke dilanjutkan dengan anggaran ATM BPN. Nah, ini mungkin itu karena di 2027 juga kami juga di komponen ini masih belum Pak. Belum. Kalau itu dimasukkan ke dalam yang 3 juta tadi Pak. Dan mungkin itu kami usulkan ini seperti itu kalau diperkenankan. Sambil melengkapi seluruh program ini supaya sama Pak Presiden tadi bisa menjadi bagian yang yang terintegrasi ya pada saat nanti Pak Menteri menyatakan bahwa Pak Menteri ATK BPN menyatakan program ini mencakup 3 juta rumah itu. Dan itu sih yang dari saya secara umum mungkin bisa ditambahkan teman-teman. Mungkin Pak Adit bisa nambahkan sedikit ya Pak. Ya. Mungkin Pak Sekjen melaporkan bahwa terkait dengan data Pak. Jadi saat ini 2025 kita sudah coba kirim bertukar dengan dari ATRPN datanya, terus kemudian juga untuk tahun 2026 kami sudah sedang berjalan, jadi secara berkala juga kita tambah datanya, dan sudah kirim itu kurang lebih 95.000 saat ini posisi datanya. Tapi kalau melihat detail di datanya tersebut, memang ada beda sedikit izin Pak Sekjen. Jadi dari titik lokasi, karena tim di kita itu objek rumahnya yang difoto sehingga mengambilnya itu dari depan rumah atau dari samping rumahnya sehingga tidak persis ada di tahannya. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi pada waktu disinkronisasi data di overlay memang ada terjadi yang miss hal-hal yang seperti itu. Nah, terus yang
Yang kedua, tapi kita terus minta tim balai kita untuk mengupdate sebisa mungkin, kalau memang bisa ya tetap di titik tengah itu dari sisi data. Terus kami juga sampaikan bahwa ternyata betul tadi yang disampaikan Pak Sekjen bahwa kita sudah menerima laporan dari 3 balai piloting. 3 balai piloting, sebenarnya kita ingin memetakan dari mulai kegiatannya itu dari apa sih waktu yang dibutuhkan, berapa sih SDM yang dibutuhkan untuk balai atau segala macam, dan kira-kira kendala dan tantangannya seperti apa. Nah itu yang kita kemarin dapat laporan bahwa memang ternyata effortnya itu melibatkan banyak pihak. Tim balai saat ini masih melibatkan perangkat desa dan dinas perkim di daerah untuk membantu melengkapi daftar-daftar atau form-form yang dibutuhkan sebagai syarat yang dibutuhkan oleh ATM. Nah itu butuhkan waktu text time, apalagi ini ada spesialisasinya juga, terus kemudian harus mengumpulkan sekitar karena berkaitan dengan atas patok dan lain sebagainya, itu kadang-kadang juga menimbulkan problem antar mereka sendiri, dan itu juga harus di solve. Nah itu yang teman-teman dari laporan juga ada kendala di sana. Ini tetap dilanjutkan, dan posisi sekarang dari 200 target piloting itu semuanya sih pemberkasan dan itu sedang berjalan, dan yang paling cepat itu mungkin nanti di Jawa Barat karena sudah masuk level ke pengumuman ini Pak oleh ATR BPN, sehingga kalau dalam waktu 14 hari kerja tidak ada keberatan segala macam, mungkin itu bisa menjadi namanya telur kita Pak. Itu yang Jawa Barat ada berapa? ada 3 kabupaten kota Pak. 100. 100 tiga kabupaten kota di Majalengka, Subang, dan Medan. Yang dapat kami laporkan untuk sementara. Jadi memang betul kata Pak Sekjen tadi bahwa sebetulnya tim balai itu di perannya itu yang membutuhkan effort baik tenaga maupun mengkoordinasikan dengan pihak-pihak di di daerah itu atau di desa itu yang mungkin menjadi tantangan kita. Tambahan yang lain? Yanto, Andri, Anggoran. Pak. Terima kasih Bang. Tapi dari laporan balai satu ini bagus nih. Jadi ada forum-forum. Jadi mereka ketemu di satu area gitu ya, melibatkan ATM BPN, masyarakat, Pemda. Nah, ini salah satu mungkin nilai tambah ya Bu ya, yang dibalik program ini ternyata ada juga sosialisasi ke masyarakat. Program ini tidak hanya sekedar membedah rumah, tapi ternyata ada juga nanti sisi pemberdayaan dan juga nanti dari sisi legalitas ya yang bisa digunakan. Kan tujuannya Pak Hasim, Pak Ketua Satgas kan supaya ada nilai ekonomi ya, kan ya. Kalau dia sudah punya sertifikat bisa diakunkan, dia bisa untuk kredit dan sebagainya atau mendapatkan bantuan yang lain. Ini salah satu nilai positif. Dan ini bisa menjadi dasar pada saat kita nanti piloting ini dilakukan evaluasi dan menjadi program yang running gitu. Demikian Pak. Saya boleh tambahin Pak? Iya, silakan. Tapi kan yang harus pastikan kan gini Pak, kami kan juga bulan tangan kita 1 juta, kemudian datanya tadi sudah ambil itu kami juga sesuaikan kembali kan. Ini kan harus di pertengahan ini Pak. Kata-kata kan harus seperti itu. Dan Pak itu lihat mana ini bisa kita eksekusi di akhir tahun itu jadinya berapaan gitu. Ya kita tahu bahwa persoalan nanti Terima kasih Pak Sekjen ke PKP dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi saya mereview sedikit Pak bahwa memang benar perintah Pak Menteri untuk sertifikasi 3 juta rumah itu terkait dengan arahan yang di PKP. Jadi 3 juta rumah. Ternyata dari 3 juta rumah itu kami baru tahu belakangan bahwa 2 juta di pedesaan, 1 juta di perkotaan. Kembali. Terus kemudian
2 juta untuk renov, 1 juta untuk pengadaan baru. Pembangunan. Ya, secara di EKP-nya sih Bu, secara kualitatifnya, tapi dalam pelaksanaannya fleksibel itu. Ya, itu yang kami dapatkan dari Pembangunan sama renovasi. itu Ya, renovasi rumah sama pembangunan baru. Nah, itu yang kami dapatkan dari Bappenas dan DJA. Harapannya Bappenas dan DJA seperti yang tadi disampaikan Pak Sekjen. Di anggaran yang ada ABT itu memang dari awal sampai akhir itu kita bersama, duduk bersama. Makanya perlulah rapat ini, Pak. Nah, dan ini kalau ini dari sisi anggaran sebenarnya memungkinkan, Pak. Karena data yang Bapak sampaikan ke kami itu ternyata sudah banyak juga masyarakat penerima bantuan itu sudah bersertifikat. Ya, jadi dari sekian yang disampaikan, kita sudah exercise hanya sekitar 45 ribuan ya kalau nggak salah yang belum bersertifikat dari 95 ribu yang diberikan. Itu dari data 400 ribu Pak, plus 45 ribu tahun lalu, jadi 445 ribu. Nah, kenapa kita perlu rapat ini? Kita perlu menyamakan tadi masalah anggaran dari awal ke akhir, kemudian kita perlu untuk menentukan target kita di tahun 2026 itu berapa. Jadi Pak Sekjen sudah menyampaikan bahwa kita sudah membagi 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kami sudah laporkan ke Pak Menteri, Pak Menteri setuju 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi begitu kita konfirmasi ke teman-teman PKP, ternyata data yang ada itu hanya 45 ribu di tahun 2025, kemudian 400 ribu maksimum target 2026. Jadi dengan mungkin 2 minggu lalu itu baru sampai 100 ribu, Pak. Yeah. Kan 95 ribu saya anggap naik lah ya. Yeah. Sampai 100 ribu. Nah, 300 ribu belakangannya ini kan masih berjalan betul. Sampai di akhir tahun. Yeah. Karena kita nggak mungkin menunggu data itu sampai akhir tahun, Pak Sekjen. Kan nggak mungkin, karena Bu Ana sama Pak Hendy akan kelabakan untuk di lapangannya seperti apa. Nah, ini yang harus kita putuskan, berapa ABT yang harus kita usulkan untuk tahun 2026. Nah, Pak Menteri bilang, SPS itu bukan hanya 2025-2026. Di periode lalu pun sudah ada. Jadi kami disuruh carilah data itu kami berhubungan dengan mantan Dirjen. Ternyata beliau juga tidak punya data. Nah, ini makanya minta bantuan Pak Sekjen mungkin nanti komunikasikan. Kalau menurut Pak Menteri, semua anggota Komisi 5 dulu juga pegang data. Kami juga disuruh datengin itu satu-satu. Tapi kan ini kayaknya ribet ya Pak, agak susah kan. Saat ini pun kami hanya dijanjikan saja data itu, tapi belum dapat. Nah, harap data yang BSPS sebelum periode sekarang itu juga kami bisa segera dapatkan untuk segera Pak Agus, Direktur itu Pak, Direktur Agus bisa lakukan plotting di dalam data kita. Karena Pak Sekjen kami laporkan, Pak Direktur Agus itu sudah membuat simulasi analisis, masih ada 81 juta bidang tanah disinyalir yang belum bersertifikat yang ada di daerah, di area tata ruangnya itu perumahan pemukiman. 81 juta bidang, Pak. Dari 81 juta bidang, kita kecil lagi karena target kita cuma 3 juta. Nah, harapannya 3 juta ada nih, datanya udah kita kasih juga ke Pak Adit ya. Data 81 juta, data 3 juta udah kita kasih ke Pak Adit. Tapi data 3 juta ini diharapkan lokasi dari teman-teman PKP untuk berikutnya masuknya di 3 juta ini. Sehingga kalau kita sekarang menganggarkan untuk sertifikasi berapapun sampai dengan 1 juta, karena kita punya source 3 juta itu yang dari Pak Agus, sepanjang dari PKP juga ngambil lokus di situ gitu. Kan dari 3 juta memilih 1 juta mungkin bisa lah dapat gitu ya, atau udah dikurangi dari yang udah ada kan, yang udah kemarin-kemarin, karena yang Pak Agus datanya 3 juta itu dipastikan belum bersertifikat ya Pak Agus ya, dan belum bersertifikat. Apa dia belum bersertifikat tapi sudah menerima bantuan, itu kan juga malah bagus kan, jadi kita dapat target gitu kan. Nah, ini yang diharapkan dari Bappenas dan DJA dalam kita mengusul itu sudah lock data kita. Makanya kami berharap ini semua dari BPN ini semua udah lengkap tim teknisnya. Alhamdulillah dari PKP sudah lengkap semua para direkturnya. Pak, ini baru sekali ini Pak rapat lengkap. Alhamdulillah dari Pak Sekjen, biasanya hanya tim teknis. Nah, jadi itu Pak Sekjen yang mudah menambahkan. Mudah-mudahan setelah dari sini Pak Sekjen bisa mengarahkan teman-teman teknis untuk bisa dan sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Pak Sekjen. Jadi satu, ya memang datanya kan harus sama.
Iya, iya. Bapak bantu di mana, saya nyartifikatkan di Betul, mana, betul. kan jadi repot tuh kan. Iya, iya. Nggak klop nanti, nggak nyambung antara program tadi. Itu harus ini. Nah, basis datanya, dasar besarnya itu ada di 81 itu. Ya, 1 juta. Ada di 81 itu, coba ya 3 juta bidang yang kali bisa kita apa ya sisir 3 juta itu nyambung dengan program di Bapak kan gitu loh Pak. Iya, iya. Nah, kita harus pastikan nih tahun 2026 harus berapa. Lu nggak bisa 1 juta ya, tadi datanya 400-an ya Pak ya. Iya, 400 ya. iya, karena ada yang Iya. tadi betul Iya. sekali, ada yang di akhir tahun juga, Pak. Betul. Mungkin ada prediksinya. Nah, 400 menuju 1 itu kan yo masih berat loh Pak, paruh aja enggak. Nah gimana ini untuk ini apa menyikapi ini sehingga apa program di dua kementerian itu bisa nyambung dan memang betul-betul bahwa dalam konteks perumahan itu kita yaitu ada apa namanya terkait dengan inovasi, pembangunan, kemudian sertifikasinya, kalau kayak ini kan gitu. Nah, ini memang saya yakin juga di sisi teknis juga banyak kendala, gitu. Tapi kan hukum kendala itu harus kita putuskan. Tidak boleh ini. Kalau ada masalah kita selesai. Gimana nih untuk menyocokkan ya ini memang 400 itu sudah maksimal Pak. Targetnya, Pak. Ya, izin Pak Sekjen. Jadi mungkin nanti Pak Anggota bisa nambahkan ya. Jadi kalau untuk BSPS yang sebelum 2025, itu kita masih punya data enggak itu? Mungkin bisa dijelaskan yang bisa kita kolek dan bisa kita jadikan itu target di tahun 2026 ini ya, bagian dari APT yang dialokasikan 2026. Silakan Pak. Ya, izin Pak Sekjen, kalau data jumlah 10 tahun terakhir sebenarnya kita sudah mereka Pak. Ya. Tapi memang pengalaman waktu di PUPR dulu, basisnya belum secanggih sekarang Pak. Di sini Pak, ya. Kalau sekarang kan nggak IBSPS ini Pak, jadi sudah geotagging semua. Ini 2025 Bu. Jadi Dari PUPR Pak, saya sama Pak Adil. kuotanya tidak sedahsyat 400.000 itu Pak, makanya penanganannya masih manual. Nah, kami bisa yakinkan bahwa data untuk tiap rumah itu harus diambil ulang jadinya Pak. Nah, beda dengan yang misalkan 2025, 2026. Nah, kalau 2024 ke belakang sampai 2014 ada Pak kegiatan BSPS, kami punya jumlahnya. Tapi sebaran lokasi kalau untuk dikolek secara cepat, teman-teman harus seperti survei ulang Pak, titik-titik awal lokasinya. Mungkin begitu. Alamatnya ada nggak? Ya, Alamatnya. kalau alamat ada Bu. Kalau alamat kami kan dari Pak ini nggak Pak Agus, minimal pendekatan. Yang bisa kita share. Dinas ya nanti ya, Pak Anggoro ya. Geotagging. Ini dinas Kim sama Satker kita. Terkait ini ya. Geotaggingnya. Kim menambahkan. 445.000 itu Pak. Sertifikat. Iya, sertifikat semua. Ya, itu dia ada. Sudah bersertifikat atau rumah yang tidak layak ternyata bukan di tanahnya dia. Iya. Artinya peluang untuk 445.000 itu juga masih bisa terproduksi. Tapi kalau bukan tanah dia kan waktu itu Pak aku sudah menjelaskan kalau bukan di tanah dia tidak menjadi yang tidak direkomendasikan. Ya. Iya, jadi tidak masuk. Mungkin kita Indra ke depan aja, kita Tidak masuk. tidak mencari kekurangan dari sini yang ditargetkan oleh Pak Sekjen, Bu Sahli ini adalah kita data dukung ke DJA dan ke Bappenas supaya APT ini bisa memiliki dokumen pendukung yang bisa diterima kan gitu ya Bu ya. Betul Pak. Dan kita saat itu Ya untuk menjadi sebuah usulan anggaran yang dibutuhkan kita sudah bisa dapat 45.000 dikalikan nanti harga satuannya gitu ya Bu ya Pak Sekjen. Cuman ini masih kurang nih untuk 1 juta, makanya kalau bisa ini ditarik ke yang sebelumnya. Nah untuk yang sebelumnya bagaimana metodenya kan tadi Pak Anggoro menyampaikan data kita nggak punya Pak, tapi catatan mungkin ada ya di Satker atau ini. Nah ini yang perlu import gitu Pak. Dan itu sih Pak Sekjen kalau menurut Pak, kalau di pemerintah daerah itu kan dinasnya Pak. kemarin-kemarin kan juga banyak bantu. Ini Pak. Oh, Berbeda rumah. iya.
Enggak ada lingkup. Ada sih Pak, dinas sama ini ya, dengan balai ya, dengan satker sebenarnya ada. Cuman untuk mendapatkan data seperti yang kita sekarang itu kaitkan, nah itu yang ini Pak. Tapi kalau, nah masalahnya saya paham nih, Ibu harus memiliki waktu yang cukup untuk membahas dengan DJA ini. Nah itu DJA memang butuh sampai detail atau cukup ini Bu ya, daftar nominatif itu ya? Daftar nominatif Pak, kan kita mau meletakkan anggaran itu kan di Satker Betul. kabupaten kota. Di masing-masing ya? Iya, Oh di Satker. bukan di pusat ya, tapi Bukan, di bukan. masing-masing Kita ya? langsung. Eksekusi, Pak. Oh iya iya. Ya, jadi nanti nggak 2 kali kerja. Jadi begitu masuk langsung bisa dilaksanakan kawan-kawan. Berapa satker gitu Bu, yang nanti ini ya? Tergantung data kita. Oh, oke. Kita semua Satker kan 400. Iya. Kabupaten 500. Ya, 500. 486. Tapi 1 juta ini hanya untuk mengcapture yang BSPS PKP aja atau ada yang selain itu Pak? Ya memang Ya, maksudnya yang bukannya ini, Pak. yang ini ya? Iya. Yang tadi itu Pak. Yang 3 juta itu. Yang 3 juta Yang lain Nah, itu kan sudah ada Pak, kalau yang lain. Pak, Itu banyak. Sudah banyak. Ya, jadi gini, ini kan kita sama-sama ya, sama-sama 2 kementerian ini mensukseskan kegiatan Pak Presiden. Jadi di APR-BPN ini, terutama di Dirjen SPPR ini sudah membuat semacam apa ya, base map atau semestanya lah. Ini oleh Pak Dir Agus, tematik, itu sudah ada tuh semesta, kita overlaykan, kita pakai AI, bangunan-bangunan dari Pak Farid, gedung-gedung yang ada luasan sekian kita buat, terus sebelum sertifikat kita overlaykan. Tadi sampaikan oleh Pak Bu Sahli ini kan sekitar 81 juta, kira-kira seperti itulah. Itu kasar ya, kasar. Terus dengan target seperti ini ya, itu artinya kan secara suplai calon suplai ini sudah berlimpah dari sisi ATR BPN. Nah sekarang dari sisi kementerian, tadi memang kalau ada BSPS 400 2026 dan 45 ya, 45 ribu di 2025, itu kalau memang ada, ini kita langsung aja, kalau memang ada, kita minta kalau bisa SHP-nya, SHP itu file secara digital lah, file secara digital, tapi dia ada geotagging itu kita udah ada koordinat, sehingga kita langsung overlay Pak, jadi kita langsung gerak secara itu aja Pak, kita full, kita nggak mengintervensi syarat-syarat semua, entah itu apapun syaratnya, entah dia itu harus yang memiliki dan lain-lain, silakan. Tapi kita nanti semesta yang kita sudah buat ini, kita landingkan, kita overlaykan. Sehingga begitu dapat, kita breakdown seluruh kantor pertanahan di Indonesia, itu langsung bisa kita alokasikan anggarannya. Maksudnya itu Pak. Jadi kita ini butuh data-data yang bersifat geotagging. Pak yang itu yang 18 juta itu. 12 coba, halaman Di next saja. Nah, bawah sebelumnya 81. Nah, ini kita sudah punya semestanya, Pak. Semesta ini sudah ada. Ini nyembah. Ini kalau Pak Agus tampilin, ada apa? Ditampilin petanya nyembah itu. Langsung udah ada petanya. Nah, artinya data-data yang secara tekstual ini kita overlaykan, udah dapat sesuai dengan kita nanti akan kita cleansing. Tadi Pak Indra bilang itu cleansing, mana yang sertifikat ya kita drop. Karena tujuan kita ini kan sertifikasi. Drop, baru nanti udah ketemu, baru kita jalankan anggarannya. Baru kita eksekusi, saya sama Bu Ana, itu bagian eksekusi seluruh Indonesia kita petain segera laksanakan. Mau lewat pintu apapun. Kita punya pintu Pak, sertifikasi kita pintu, ada TTS, ada impor, ada lain-lain lah. Jadi kira-kira gitu, jadi harus segera ini yang geotagging dari teman-teman dari PKP. Kita sudah, ya lanjutkan satu lagi halaman 12-nya. Nah, kita mencoba yang 3 juta ya. Kita sudah mengeksersis untuk daerah. Daerah mencari bidang-bidang ini. Dan sepertiganya dilaksanakan di 2026. Pak Agus sudah ada datanya, yang sepertiga dari Kanta. Ya, yang saya tambahkan besar. Ya. Sampaikan pada ini, jadi saya bantu membuatkan sebesar-besarnya Pak. Untuk memudahkan teman-teman untuk memberikan lokasi yang akan. Nah, dari semesta besar ini, saya tidak lanjut lagi Bu Sari, untuk seperti yang disampaikan tadi, 2 juta
di pedesaan, Satu juta di perkotaan. Kita tadinya tahunya gitu ya. sudah ada juga. Kemudian sudah Ya. Kita sudah buatkan juga. Ya, Dari 81 juta, saya sudah analisis kalau jadi 11 juta. 11 juta. Saya kirim datanya. Kapan kirimnya? Barusan. Dia ngomongnya baru. Ya, iya. Jadi sebenarnya lebih mudah lagi pas. Mungkin ke Kadis ya. Kita sudah buatkan. Tentang kecilnya kita sudah buatkan. Kan teman-teman menentukan di mana nanti target yang akan. Tapi secara ini nggak Pak ya? Ada semua. Masanya. Ada Pak. Per kabupaten, kota dan desa sudah ada. Perkelurahan sudah kita siapkan. Dan kita sudah minta teman-teman untuk memilih sepertiga dari data yang kita kasih, Pak. Jadi sepertiganya saja nih untuk 2026. Bisa nggak kita ada data semacam ini, kemudian teman-teman dari BKP, ya udah di Aceh saya ambil sekian, pada datanya. Tadi yang di pra pendataan tadi ada kesulitan di situ atau gimana? Makanya Pak, kalau ada dua kebutuhan kan ini Pak, kebutuhan untuk penganggaran dan kebutuhan untuk nanti pelaksanaan. Iya. Kalau usul kami step by step Pak. Kalau usul penganggaran kita masukkan data 45.000 tahun lalu semuanya. Tetapi nanti di pelaksanaan ada yang tadi Pak, ada overlay dan kemudian tidak siap dan sebagainya, itu bisa dilakukan kemudian kan Pak ya. Nanti ada penggantian dan sebagainya. Iya. Yang 400.000 ini tipikal kita sudah berapa sekarang Pak Anggoro yang sudah penetapan penerima bantuan 183 ya? Inventarisasi kita Pak, kita sekitar 220.000 Pak. Yang sudah benar-benar CPB, sudah SK itu baru sekitar 70.000 Pak. Target penerima bantuannya kan 400.000 Pak penetapan, itu nanti mungkin sekitar Agustus itu selesai. Nominasi penerimanya kalau itu bisa nggak Pak Anggoro masukkan 400 itu untuk yang belum verifikasi. Ini kan perlu cepat nih, kalau dari sisi penganggaran ya Bu ya, kita kan penganggaran dulu. Kalau yang sampaikan Pak Direktur tadi, itu kan lebih ke pelaksanaan Pak. Nah, kalau pelaksanaan agak sulit Pak, karena ini kan programnya kan berjalan terus Pak, ini sampai dengan sekitar Agustus atau September. Ini Bapak, data per pagi ini Pak, ini kami baru diupdate teman-teman. Total yang sudah ter-SK, sudah fix, sudah di lokasinya itu 6.462 hari ini. Kami sudah melakukan inventarisasi itu sampai 229.000. Harapannya itu Pak, di Juli itu kita sudah sampai inventarisasi di 300-an ribu dan CPB definit itu sudah di angka 150.000 Pak. Jadi memang kalau 400.000 di Juli Pak, itu masih berat Pak. Karena kalau inventarisasi itu kan memverifikasi Pak, belum tentu yang dipilih itu benar-benar menjadi penerima bantuan Pak. Target per provinsinya sudah ada Pak? Ada Pak, Kan ada sebarannya, alokasi. Sulit juga Pak, satu-satu untuk penganggaran izin nih, untuk Ibu ke DJA. Kita kan pernah di DJA. Iya Bu, nah, itu kita banyak kok. berdasarkan ya, berdasarkan data kabupaten kota kuota itu aja Pak Anggoro. Nanti kan catatnya. Tapi pada saat ini akan dilakukan tadi pelaksanaan, kita mengikuti progres yang di BPS Pak. Paling enggak 45.000 ditambah dengan 80.000 sudah ada. Nah ini yang sudah bisa langsung dilakukan yang Bapak sampaikan tadi, geologinya sampai ke pendataan dan sebagainya. Mungkin kalau usul kami itu sih Pak. Berarti 400. Ya, jadi 445 ya. Kita bisa dapat data 445.000 untuk kita usulkan 2026. Betul. Sampai dengan kabupaten ya Pak Anggoro ya. Sampai dengan kabupaten. Ya, sampai dengan kabupaten itu yang akan kita usulkan ke DJA hari ini. Ya, Pak David ya. Nanti tinggal data dukungnya kami perlukan. Nah, untuk pelaksanaannya tahap 1 sudah bisa 80.000-an tadi. Data yang sudah clear. Ada 45.000 tambah yang hari ini 70.000, berarti 110.000. Data 110.000 sudah kita anggap clear karena sudah diberikan bantuannya. Ya kan? IOTG-nya juga ada, karena udah diberikan bantuan kan Pak? Tadi Bu, mungkin untuk memaksimalkan anggaran di tahun ini, berarti kan mungkin komponen anggarannya termasuk komponen pendataan. Ya, pendataannya dimasukkan ke dalam anggarannya Satuan Kerja Nyata BPN, membiayai Pemda, kemudian jadi dibikin RAP baru ya Pak Sekjen ya. Itu ya. Ibu Ana bukan hanya pembiayaan sertifikasinya. Ya. Boleh menyampaikan? Boleh.
Jadi tadi yang disampaikan itu 110.000 itu yang fix yang bisa di Satu tahap 1 yang bisa Nominatifnya. ada daftar nominatifnya. ya. Ya. Yang bisa Ada disampaikan strateginya. ke Bisa kami, dieksekusi. dieksekusi, yang bisa dieksekusi oleh kami. Itu harus cleansing dulu ya. Ya piloting ini dulu Iya, iya. kan sambil piloting kan. Yang piloting ini kan ada 200 bidang ya Pak ya. Nah 200 Ditambah bidang. Jawa Tengah. Ditambah Jawa Tengah. Ya. Nah kemudian yang tahap 2 ini ada 110.000 kalau tadi. 5.000 ditambah 80.000 tadi. Tapi belum tentu juga semua tidak bersertifikat ya Bu. Ini kok, Pak, kalau saya lihat data yang diberikan oleh Pak Adit ke kami, data itu udah dia bilang rekomendasi dan tidak rekomendasi. Kita bilang rekomendasi, itulah yang tahap 1. Betul, Bu. Itu aja, ya. Nggak usah pusing lagi, udah ada. 86.000 itu yang rekomendasi yang. Ya, Berarti Makanya. 86.000 yang Betul. disampaikan ke kami ya Pak ya. Jadi izin yang pasal 5 itu hanya 2.000-an. Iya. Betul. Jadi Apa, Mas? izin menyampaikan Pak. Jadi ini program SHAT-nya itu nanti ada 2 kegiatan Pak. Bisa lewat PTSL, bisa lewat Lintor. Kalau yang lewat PTSL itu seperti yang di Sumedang sekarang. Ya. Jadi artinya kalau sudah masuk ke lokasi PTSL, otomatis kita selesaikan dengan PTSL. Tetapi kalau tidak masuk lokasi PTSL, kita dilaksanakan dengan Lintor namanya Pak. Atau sertifikasi non-sistematis. Karena kan letaknya tidak sistematis. Nah untuk Lintor ini ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama ada MOU Pak. MOU-nya sudah kita bikinkan draftnya Pak. Nanti mohon bantuan Bapak untuk penandatanganannya. Mas Sekjen juga. Antar sekjen aja. Agar ya. Ya. Bapak percaya. Bapak Perintah Sekjen. Bapak berita izin lah. Bapak berita. Seperti itu kan. Ya izin. Ada. Izin Pak izin. Ya izin. Minta banyak. Kan sudah. Kan sudah ya, Mas Andri. Mas siapa tuh ya? Ada Andri ya? Ada di draft. Yang waktu kita mau MOU dulu udah kan? MOU-nya belum tanda tangan. Tambah gimana? Itu MK, kan di PKS. Iya. Pelaksananya itu. PKS itu. Salah PKS langsung dibuat Iya. aja. Ya. Biro hukumnya ada. Ada. Nanti koordinasi dulu. Yang kedua Pak izin. Yang kedua, tadi yang disampaikan yang 86.000 dan 42.000 karena untuk Lintor itu kementerian lembaga yang menyampaikan CPCL ke kami untuk permohonan sertifikat. Itu nanti yang disampaikan ke kami. Itu Pak. CPCL-nya. PJPJL. Calon penerima SPM, SP2. calon penerima calon lahan Pak. Artinya Pastilah. benefits-nya itulah Pak. Ya, ini Jangan takon naruh dari pekerjaan. Pakai batik itu. Karena briefing. Kita yang 200 itu kita PCL masalah. Ya terima kasih itu yang bisa sampaikan. Terima kasih Pak. Saya ingatkan lagi ya, bukan hanya 200 ya, piloting kita ya. Ya. Tambah Jawa Tengah loh ya. Jawa Tengah sebenarnya berapa ya? 400. Bukan, berapa ada di situ? 299. Di PKS MOU dengan Pak Sekjen nanti usul nanti bisa dibuatkan tim terpadu ya, Bu, ya. Boleh. PKA antara Satuan Kerja PKP kemudian Iya. BPN dengan Pemda supaya nanti waktu membuat pencapaian apa CC CPCL. bukan antara kayak KL ke ATM BPN gitu loh, lebih kepada bagaimana satu tim ini mencapai seperti itu nanti teman-teman di daerah saling ini Pak gitu. Iya. Kalau kita gitu. Saya berdua Biasanya PKS-nya, kegiatan ini sertifikasi judulnya kan, Semuanya kerja sama-sama. penerima bantuan itu dengan Pemda Gribber. nanti kita Apa nanti yang dengan Pemda biar kami aja yang Iya. dinas Pemkimnya ya Pak ya dengan dinas Pemkimnya dari kita bikin rapor umum dulu Pak. ya. Rapor umum, kita pembahasan ininya nanti baru internal. Kalau PKS-nya kami dengan Pak Sekjen aja. Iya. Nanti ditandatangan di warung Mas. Siap, beli ngopi-ngopi ya. Iya rapat dulu nggak pernah ngopi nih, tadi nggak pernah ngajak. Lu udah 6 kali tuh itu. Nanti saya tangan dengan Kemendagri dibahas lagi. Jadi gimana Pak? Jadi tahun 2026 yang mau ditaruh angkanya di masing-masing satu sebenarnya jumlah 445.000. 445. Ya, data kalau itu nominatifnya nanti ada. ada yang sudah sertifikat nanti akselerasi di Iya. daerah aja ya. Iya. Dan tinggal pergantian. Anggaran kan termasuk memverifikasi mendata meskipun Iya. tidak jadi di sertifikat itu kan boleh dibiayai kan ya Pak ya, tetap diajukan meskipun nanti biayanya tidak sampai kepada sertifikat. Gitu sih Pak.
Jadi bahas oleh tim teknis aja Pak. Masalah Udah duduk akrab berdua, berempat udah duduk akrab. Udah jadi Pak. Besok masih sama Pak Hadir. Tektokannya aja kita bertiga ya. Saya Pak Sul Pak. Dua kali tiga. Ribu tuh dari 81 juta. sampai akhir. Izin juga menyampaikan Pak Sekjen. Jadi prosesnya itu ada pengukuran, ada pengukuran gitu. Kalau disampaikan kira-kira bulan Oktober itu susah bagi kami untuk menyelesaikan karena 1 tahun anggaran gitu Pak. Jadi kami mohon itu di pertengahan ini sudah ada datanya yang Nah itu yang kami sulit Bu. ya, Termasuk gini Pak. Gini Pak. Pendekatan anggaran izin Bu ini pengalaman di keuangan aja. Pada saat tidak triwulan terakhir sebenarnya nanti TGP ini sudah bisa membuat proyeksi pembiayaan sebetulnya kalau yang sifatnya program nasional seperti ini. Jadi nggak harus semuanya selesaikan Bapak, mungkin teknisnya ada itu dengan TUP, dengan target untuk siapa yang sudah bisa diselesaikan sampai akhir tahun itu Bu, supaya anggarannya bisa ketariknya di tahun ini kan. Pak Sekjen, ini kan ABT. Kalau ABT tidak bisa dan harus habis 1 tahun. Ya betul. Ya kan? Betul. Tidak Harus boleh. mulai lagi Bu ya nanti. Nanti 2027 kita udah minta lagi anggaran. Jadi harus habis yang ini mempengaruhi kinerja. Jadi memang harus kita habiskan 445.000. Tapi saya sampaikan bahwa Pak Agus punya data 81 juta. Yang bisa di-freeze-nya lagi sampai 3 juta. Dan di-freeze lagi untuk 1 juta. Oleh kawan-kawan Kanta, gitu kan? Bisa di-freeze lagi. Nah, yang diharapkan teman-teman PKP untuk mencapai 445.000 itu juga mencari nanti berikutnya juga mencarinya di daerah itu, jangan keluar dari daerah yang sudah kita freeze-kan tadi Pak, karena kan nanti tinggal dipilih kan, nanti teman-teman pilih yang sesuai dengan persyaratan penerima. Kan datanya udah ada, kita akan kasih. Itu mungkin isunya ya Pak Eko ya, karena kita tidak semua lokasi BSPS itu menjadi lokasi linto gini ya, Pak ya. Nah, itu harus dianu lagi tuh, di ini lagi. Itu ya Pak ya. Jadi tetap kita dengan target 445.000 sepakat ya. Kami akan usulkan berdasarkan lokus yang disampaikan oleh Pak Anggoro. Kemudian hari ini dapat ya Pak Anggoro biar kita sekarang bisa menyampaikan. Terus kemudian untuk pencapaian sebagaimana dikhawatirkan oleh Pak Hendy, teman-teman PKP untuk target di berikutnya itu jangan keluar dari data yang dikasih Pak Agus yang di-freeze dari kantor pertanahan yang 1 juta. Jadi dari 1 juta itu dari teman-teman PKP itu bisa untuk potensi tahun 2027 dicentang-centang itu. Nah itulah yang menjadi sertifikasi. Kan boleh sertifikat bulan baru BSPS-nya belakangan. Kan boleh. Nah itu maksud saya. Jadi semua terakomodir. Ya, kalau 2027 bisa Bu. Iya, jadi jatuhnya 2027 tapi jangan lari dari data yang di-freeze tadi. Gitu. Itu kesepakatannya di situ. Ya Pak Sekjen ya? Nah berarti kan udah putus. Itu yang saya butuhkan. Ini Pak Menteri ngajukan 2 juta ya. Kita akan mudik semuanya tergantung nanti yang bilateral meeting dan pagu anggaran ini kan Bu. Nah, yakin 2 juta? Berarti kamu juga harus 2 juta. Enggak mungkin terpenuhi Bu kan. Aja, Pak. Fiskalnya kan mungkin akan sampai ke sana gitu. Juta aja. Tapi untuk 2027 kita bisa buat program yang estimasi tadi ya Pak Anggoro ya. Mungkin potensinya ya Pak. Bisa pakai data BPS ya Pak Anggoro ya mengenai daerah-daerah yang bisa berpotensi untuk menjadi tabis untuk BSPS. Iya, tapi diharapkan jangan keluar dari data yang Oh ya, nanti kita buatkan ibisannya Bu, mana ibisan yang target. Supaya kita bisa dapat di 445.000. Untuk tahun 2026. 26 yang 445.000 ini dicek ulang aja nih teman-teman. Dan teman-teman nanti lokasi BSPS kalau 2045-nya kan nggak masalah karena sudah selesai. Tinggal 400.000-nya ini sudah 81.000. Mana yang menjadi tadi sampaikan Ibu tadi lokasi yang sesuai dengan mappingnya tadi Pak, ya. kalau 445 misalkan ada 45 yang sudah sertifikat, jadi uang saya kan masih nganggur Pak, nggak bisa dipakai kan gitu. Nah, sehingga yang 45 itu saya akan carikan bidang-bidang tanah yang nantinya di tahun 2027 bisa Bapak tindak lanjut. Ya, itu ya. Ya. Betul, Pak. Tentu saja yang 45 itu sesuai dengan kriteria
Kira-kira gitu ya. Ya, izin Pak Sekjen, Sehingga 445. 445 itu jangan sebar aja tuh sesuai dengan data. Betul. 445-nya data sesuai dengan data Iya. yang ada di PKP. Contohnya ya, tahun lalu itu 45.000 kan Pak, target Bapak kan 45.000. Data yang belum bersertifikat hanya 42 ribuan. Nah, itu kan banyak utang 3.000 kan. Nah, 3.000-nya inilah yang nantinya menjadi potensi di 2027. Itu bisa kita sertifikatkan di sini. Jadi biar nyambung. Kan koordinasi. Setuju. Ya, jadi udah clear gitu ya Pak Sekjen ya. Buat saya sudah clear dari sisi anggaran dan pelaksanaan. Udah clear belum? Udah, Pak. Jadi yang 80 itu 42 kan? Nanti Iya. diisiin lagi ke Pak Adit baru. Kita masukkan aja datanya semua. Semuanya. Nanti Pak Adit ke Ibu, nanti di sini nanti baru di ini kan. Plus ditambah yang estimasi kita yang sisanya Pak Anggoro. Yang kuota kabupaten kota itu loh Pak. Iya. Untuk sisa yang 400.000 dikurangi 80 yang sedang proses feklat sekarang ini. Ya. Ini kan sudah bulan 6 ya. Artinya kan perkiraan di tahun kita juga sudah diperkirakan tahun 27 sekarang kan. Iya. Jadi beban tahun 27 sudah bisa kita estimasi juga. Kami nanti tanggal 11 sebetulnya sudah mulai ada ininya sih Pak, berapa yang disetujui kan. Ya. Jadi nanti 2027 Pak Sekjen, kita akan mengusulkan 1.555. 1.555. Harus 1.555. Nah, itu udah mulai bisa Tapi dicicil. 3 juta itu sebenarnya angka ya, kalau ditarget Bapak ya, tapi angka bantuan rumah atau yang rumah-rumah yang dibangun. Izin Pak, 3 juta itu kan renovasi dengan membangun. Ya, artinya ya membangun itu kalau Pak Presiden waktu kampanye mengatakan 1 jutanya itu membangun, 2 jutanya merenovasi. 1 juta membangun dan renovasi itu bukan hanya kemudian PKP Pak, tapi itu termasuk yang dibangun oleh pengembang yang memanfaatkan fasilitas yang itu Pak, pembebasan PBG dibangun oleh Pemda gitu. Masuk itu Pak, termasuk KLKL Pak, BNPB, Gensos gitu. Iya, bukan hanya PKP, kita mengkolek aja Pak. Nah, kemampuan PKP di anggarannya sendiri sebetulnya ya tahun lalu hanya 45.000, tahun ini 400 Pak. Ya, kita kan KPP Pak yang masuk subsidi. awalnya. Kayak mungkin izin yang 1 juta ini memang harus ada di luar PKP Pak. Yang ada bagian 2027 mungkin Pemda Pak. Bu, ini yang tahun 27 ya Pak ya? Yang 27 28 itu memang objeknya itu bukan melulu dari sini, tetapi bisa dari pemerintah, dari manapun, sektor kementerian, lembaga yang kaitan dengan pembangunan dan renovasi rumah harus di. Dan juga kita Pak, target kita PTSL itu kan bisa masuk di target kita PTSL Pak. Jadi rumah kan tidak harus Iya Pak ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya nanya Pak Anggoro kapan bisa ngasih datanya? Bisa Pak? Ini bisa. Ya, bisa ya. Mulai dulu Bu, teman-teman. Pintu sih ya. Ya. Ya, saya jangan. Yang Pak Adit yang Pak Anggoro. Kalau yang si Pak Adit kan sudah ada kan. Enggak, tertulis Pak, tertulis. Karena kami butuh data itu aja. Jadi per kabupaten kota. Pak Dirjen aja, Pak Fitra. Ya, monggo. Pokoknya dari Pak Anggoro aja enggak Pak? Itu ini kan. Jadi kan Sedikit. 400 itu kan kita semua masih 305.000. Yang 400.000 total. Ini masih ada yang 30.000 juga. Iya. Oh, ada cadangan itu. Karena kan ada yang Papua itu yang 40, yang 25. Jadi sebenarnya kita cuma bisa 375.000 soalnya. Disampaikan daftar ke kabupaten kotanya dulu aja. Nanti biar Bu yang memilihkan gitu. berapa data disampaikan itu menjadi target kita. Yang kekhawatiran dua direktur ini kan tidak bisa tercapai target. Saya bilang kita kan juga tadi sampaikan Pak Sekjen, sebenarnya kan
kita bukan hanya dengan BSPS, kita ada target PPSL dan target lain-lain. Jadi bisa masuk itu Pak, tapi sepanjang untuk rumah tinggal. Pak Menteri concernnya untuk rumah. Kita pendaftaran tanah seluruh Indonesia. Kalau kayak gitu lebih Iya. aja. Nah, Tapi itu tidak masuk di dalam program PTSL maupun Lintor. Dia itu pemeliharaan data. Kita harus bahas dengan detail lagi karena harus membuat RO baru. Ini PR nih buat teman-teman penerus saya. Si Kumbang apa? Pak Anggoro. si Kumbang. Si Kumbang. Ya, itu bisa menjadi, itu kan memang target 3 juta rumah Pak Presiden. Di dalam satu HGB udah pecah jadi 100. Nah, kita terbitkan 100 sertifikat di situ. Nah, tapi dia bukan ke pendaftaran. Ya. Dia nanti bisa juga menggunakan ABT ini karena sertifikasi rumah kan. Dasarnya dari mana kan itu tinggal kita yang membuat di dalam program kita. Itu bisa di 2027 dan 2028 bisa masuk. Sehingga untuk usulan ABT yang sekarang Ibu sudah aman lah. Ya, kalau yang kita tunggu yang sekarang ini. Ya itu dulu lah. Kalau berikutnya baru bentuk angka saja, tidak dimintakan lain-lain. Ya, gitu ya. Sudah. Saya kira demikian Bu dan Pak sekalian. Terima kasih atas perhatian. Singkat, padat, dan tepat. Ini singkat. Saya singkat cuma setengah jam. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Siapa? Terima kasih ya. Ya.